balik tabir sejarah kuno yang pekat dan penuh teka-teki, tersembunyi satu nama yang jarang disebut namun menyimpan rahasia besar peradaban dunia. Yawan. Sebuah nama misterius yang muncul dalam catatan kuno Ibrani, menyelinap dalam kisah-kisah kuno dari kitab suci, dan menjadi salah satu simpul penting dalam silsilah manusia pasca banjir besar. Nama ini mungkin terdengar asing, namun ia merupakan kunci penting untuk memahami asal-usul salah satu bangsa terbesar di dunia. Bangsa Ionia, cikal bakal bangsa Yunani kuno. Kisah ini dimulai setelah dunia dilanda air bah yang dahsyat yang memusnahkan hampir seluruh umat manusia kecuali mereka yang diselamatkan di dalam bahtera Nabi Nuh. Dari keturunan Nuh inilah manusia kembali menyebar ke seluruh penjuru bumi. 3 putra Nuh, Sam, Ham, dan Yafit masing-masing menjadi leluhur bangsa-bangsa besar. Namun, salah satu keturunan dari Yafit yang bernama Yawan menyimpan sebuah misteri besar yang menghubungkannya dengan bangsa-bangsa yang kelak membentuk peradaban barat. Dalam kitab Kejadian disebutkan bahwa Yawan adalah anak dari Yafit bin Nuh. Yawan diyakini oleh sebagian besar penafsir kitab suci dan sejarawan kuno sebagai nenek moyang bangsa Ionia, sebuah suku pelaut yang kelak menjadi bagian utama dari bangsa Yunani. Ionia, wilayah di pesisir barat Anatolia, dikenal sebagai tempat lahirnya para pemikir besar Yunani seperti Thales, Anaximander, dan Heraklitus. Namun misteri muncul ketika berbagai sumber kuno menyebut bahwa Yawan bukan sekadar leluhur etnis, tetapi juga mewakili suatu peradaban yang menguasai laut dan menyebar hingga ke ujung barat dunia yang dikenal saat itu. Ia digambarkan sebagai sosok yang memiliki pengetahuan tinggi, berjiwa penjelajah, dan memiliki karakteristik fisik yang berbeda dari bangsa-bangsa Semitik di wilayah Timur Tengah. Rambut terang, kulit cerah, dan mata biru menjadi ciri-ciri yang kelak dikaitkan dengan bangsa Yunani dan Romawi. Namun, semakin dalam kita menyelami kisah ini, semakin mengerikan benang merah yang terbentuk. Dalam sumber-sumber Islam, terutama dalam Al-Quran, terdapat 2 kaum misterius yang disebut sebagai Yajuj dan Majuj. Mereka adalah bangsa-bangsa barbar yang tersembunyi di balik dinding besi yang dibangun oleh Zulkarnain. Suatu hari, ketika waktunya tiba, mereka akan keluar dan menyebar kerusakan di seluruh muka bumi. Tapi, siapakah sebenarnya Yajuj dan Majuj ini? Beberapa tafsir dan analisis kuno dari ulama dan penulis Timur Tengah mengaitkan Yajuj dan Majuj dengan keturunan dari Yafit bin Nuh. Dalam teks-teks tafsir klasik seperti tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Yafit memiliki 7 anak, dan sebagian dari keturunannya diyakini menjadi nenek moyang bangsa-bangsa di Asia Tengah dan Eropa, termasuk bangsa Skit, bangsa Mongol, bahkan bangsa Yunani. Dari sinilah muncul teori mengerikan. Mungkinkah Yawan, yang dianggap sebagai leluhur peradaban Yunani, memiliki keterkaitan darah atau spiritual dengan bangsa Yajuj dan Majuj? Jika hal ini benar, maka kita sedang berbicara tentang suatu warisan genetik dan peradaban yang tidak hanya melahirkan kebijaksanaan dan filsafat, tetapi juga kekuatan destruktif yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Bayangkan, bangsa yang menciptakan Sokrates, Plato, dan Aristoteles ternyata berasal dari akar yang sama dengan bangsa penghancur yang kelak muncul di akhir zaman. Jejak Yawan tidak berhenti pada bangsa Ionia. Ia juga diasosiasikan dengan bangsa-bangsa pelaut lain seperti Fenisia dan bahkan Atlantis dalam spekulasi esoterik modern. Beberapa teori konspirasi dan narasi okultisme menyebut bahwa para pemimpin dunia saat ini, khususnya di dunia barat, masih memiliki garis keturunan dari Yawan. Tidak hanya itu, sifat ambisius, ekspansionis, dan superioritas budaya yang ditanamkan oleh bangsa Yunani kuno kini menjadi pondasi ideologi globalisasi, kolonialisme, dan modernitas barat. Lalu, apakah ini berarti dunia saat ini sedang berjalan menuju skenario akhir zaman yang disebut dalam kitab suci? Ketika tembok penghalang Yajuj dan Majuj telah mulai melemah, ketika kekuatan-kekuatan besar dunia semakin mendekati titik konflik total, dan ketika peradaban yang lahir dari Yawan mulai menunjukkan wajah aslinya sebagai mesin kekuatan dan dominasi, mungkinkah kita sedang menyaksikan babak awal dari kehancuran dunia? Tanda-tanda itu sudah mulai tampak. Dominasi militer, teknologi, dan budaya dari bangsa-bangsa barat, keturunan Yawan, kini telah menyebar ke seluruh penjuru bumi. Mereka menciptakan sistem yang seragam, memaksakan nilai,
dan menghancurkan kearifan lokal. Tidak sedikit yang percaya bahwa ini adalah bentuk kerusakan di muka bumi, sebagaimana disebut dalam firman-firman Tuhan. Yawan bukan hanya nama dalam kitab suci. Ia adalah simbol dari kekuatan kuno yang bangkit dari reruntuhan banjir besar dan berkembang menjadi peradaban megah yang penuh paradoks. Di satu sisi, ia menciptakan ilmu pengetahuan, seni, dan hukum. Namun di sisi lain, ia membawa warisan dari garis keturunan Yafit yang, menurut sebagian pandangan, merupakan asal mula Yajuj dan Majuj. Kisah ini bukan sekadar catatan sejarah, tetapi peringatan. Dunia hari ini mungkin tampak modern dan rasional, tetapi di balik itu tersembunyi bayang-bayang kekuatan kuno yang sedang menunggu saatnya kembali. Ketika dinding pembatas runtuh dan Yajuj dan Majuj keluar dari persembunyian mereka, umat manusia akan menyadari bahwa leluhur mereka bukan hanya pewaris pengetahuan, tetapi juga pewaris kehancuran. Jika kau berpikir bahwa dunia ini sepenuhnya di bawah kendali manusia, maka kau belum mengenal siapa sebenarnya Yawan. Gelap semakin pekat. Di antara bayang-bayang sejarah yang telah ditinggalkan ribuan tahun lalu, benih yang ditanam oleh Yawan mulai tumbuh menjadi pohon raksasa yang akarnya menjalar ke seluruh sistem dunia. Ekonomi, politik, budaya, hingga ke dalam isi pikiran manusia modern. Peradaban keturunan Yawan telah menjelma menjadi kekuatan global yang tak kasat mata, namun merasuk ke dalam setiap sendi kehidupan. Setelah kejayaan bangsa Ionia sebagai pelaut, pemikir, dan penjajah wilayah pesisir, warisan Yawan tidak berhenti di situ. Ia berkembang, bermetamorfosis, dan menyusup ke dalam peradaban Romawi. Bangsa Romawi yang kemudian memeluk warisan budaya Yunani dengan penuh gairah, membawa prinsip-prinsip Yawan ke level yang lebih sistematis dan militeristik. Dari sinilah muncul sistem hukum Romawi, struktur kekaisaran, dan impian kekuasaan dunia yang disimbolkan dalam Pax Romana. Namun benih itu tidak berhenti bertunas di zaman kekaisaran Romawi. Ia dibawa oleh gereja, oleh para bangsawan Eropa, oleh para penjelajah yang menjajah dunia, oleh para pemilik modal dan bankir Yahudi Eropa yang ikut dalam struktur kekuasaan baru. Lalu, dari reruntuhan perang dan perebutan kekuasaan, muncullah peta dunia baru. Eropa menjadi pusat kekuasaan dunia, dan bangsa keturunan Yawan menguasai planet ini, tidak lagi dengan tombak dan pedang, melainkan dengan uang, hukum, informasi, dan teknologi. Inilah titik di mana garis antara keturunan Yawan dan entitas Yajuj Majuj menjadi kabur. Jika dulu Yajuj Majuj digambarkan sebagai bangsa liar dan merusak, maka dalam interpretasi simbolik modern, mereka adalah sistem yang mengikis nilai-nilai kemanusiaan dan meracuni budaya global. Mereka bukan lagi makhluk liar yang tinggal di balik dinding, tapi mereka adalah sistem yang memenjarakan manusia dalam perbudakan digital, pencucian otak media, dan ilusi kebebasan. Sebagian penafsir akhir zaman mengisyaratkan bahwa Yajuj dan Majuj akan muncul bukan dalam bentuk fisik yang mengerikan, tapi dalam bentuk sistem yang sangat halus dan menguasai umat manusia tanpa perlawanan. Sistem inilah yang dibangun oleh peradaban keturunan Yawan. Dunia yang terkontrol secara teknologi, masyarakat yang dimanipulasi secara psikologis, dan tatanan global yang mengarahkan umat manusia kepada kehancuran spiritual massal. Kini muncul pertanyaan mengerikan, siapakah yang memegang kekuasaan global hari ini? Banyak teori menyebut adanya sekelompok elit global dengan pengaruh luar biasa dalam bidang finansial, media, militer, dan politik. Mereka membentuk organisasi-organisasi bayangan, komisi trilateral, Bilderberg Group, Illuminati, dan sebagainya. Teori ini, meskipun sering dianggap konspiratif, mengandung benang merah yang mengarah pada keturunan peradaban kuno, termasuk garis Yawan. Jika benar bahwa Yawan adalah leluhur bangsa yang menyusun fondasi peradaban barat, maka tidak mustahil bahwa para elit ini merupakan kelanjutan langsung, secara darah atau ideologi dari warisan itu. Mereka membawa ambisi yang sama, dominasi atas dunia, penaklukan manusia, dan penyatuan dunia di bawah satu tatanan yang dikendalikan oleh sedikit tangan. Mereka tidak datang dengan wajah kasar. Mereka datang dengan senyum, dengan teknologi, dengan janji kesejahteraan, dan dengan sistem pendidikan yang membentuk pikiran manusia dari kecil hingga dewasa. Tapi semua itu adalah alat. Di baliknya, tersembunyi niat mengembalikan dunia kepada struktur peradaban kuno
yang penuh dominasi dan pengorbanan. Nabi Muhammad telah mengisyaratkan bahwa Yajuj dan Majuj akan muncul di akhir zaman dalam jumlah besar dan menyapu dunia seperti gelombang. Ketika tembok mereka hancur, tidak ada yang bisa menghentikan mereka kecuali kehendak Allah sendiri. Maka muncul pertanyaan yang mencengangkan. Mungkinkah tembok itu bukan fisik, melainkan simbol batas antara kebenaran dan kepalsuan yang kini mulai kabur? Apakah kita telah masuk dalam fase di mana Yajuj dan Majuj telah menyatu dalam sistem dunia dan tak dapat dikenali sebagai musuh? Mereka tidak menyerang dengan pedang, tapi dengan ideologi. Mereka tidak menghancurkan kota, tapi menghancurkan akhlak dan keimanan. Mereka bukan monster dari legenda, tapi manusia-manusia yang mengendalikan dunia dari balik layar kekuasaan dengan warisan peradaban Yawan sebagai fondasi kekuatan mereka. Di antara reruntuhan sejarah dan kebohongan dunia, masih ada kesempatan untuk memahami dan menyadari kebenaran. Kisah Yawan bukan sekadar catatan sejarah kuno. Ia adalah peringatan akan siklus peradaban yang berulang, dari kemunculan, kejayaan, hingga kehancuran. Dan ketika dunia kembali jatuh ke dalam kekacauan global, ingatlah bahwa segalanya telah dimulai dari satu nama yang terlupakan, Yawan. Dan ketika Yajuj dan Majuj akhirnya keluar dari persembunyian mereka, bukan dalam bentuk monster, tapi sebagai sistem yang telah lama ada di sekeliling kita, hanya mereka yang memiliki hati bersih dan akal yang tajam yang akan mampu melihat dan bertahan. Kisah ini belum berakhir. Semakin kita menyelam ke dalam riwayat bangsa Yawan, semakin terasa dingin menyentuh tulang. Kegelapan yang menyelimuti kisah ini bukan berasal dari kebohongan semata, melainkan dari kenyataan yang terlalu menakutkan untuk dihadapi oleh dunia yang sibuk dengan distraksi. Kini, benang merah yang menghubungkan Yawan, bangsa Ionia, bangsa Yunani, dan kekuatan-kekuatan akhir zaman seperti Yajuj dan Majuj mulai tampak semakin nyata. Dan dari balik tirai waktu, gema nubuat, serta tanda-tanda zaman terdengar semakin keras. Pertanyaan besar yang menghantui para penafsir wahyu dan peneliti akhir zaman adalah, di manakah tembok yang dibangun oleh Zulkarnain? Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ia membangun tembok raksasa dari besi dan tembaga di antara dua gunung untuk menghalangi keluarnya Yajuj dan Majuj yang gemar membuat kerusakan. Tembok itu bukan hanya struktur fisik, tetapi juga batas spiritual dan moral, pemisah antara peradaban yang berlandaskan kebaikan dan peradaban yang berakar pada keserakahan. Hari ini, tembok itu kemungkinan telah lama runtuh, bukan secara kasat mata, tetapi secara nilai. Dunia tak lagi mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Kebebasan menjadi topeng bagi dekadensi, kebenaran dikaburkan oleh propaganda. Sistem yang dibangun oleh peradaban keturunan Yawan kini telah menembus setiap rumah, setiap pikiran, dan bahkan setiap nurani manusia. Yajuj dan Majuj telah keluar. Mereka tidak lagi tersembunyi. Mereka ada di sekitar kita dalam bentuk ideologi yang menyamar sebagai kemajuan, dalam bentuk teknologi yang menyamar sebagai bantuan, dan dalam bentuk kekuatan yang menyamar sebagai pelindung umat manusia. Dunia yang kita tinggali sekarang telah menjadi ruang terbuka bagi kehancuran global yang mengintai. Di balik para pemimpin dunia, di balik sistem ekonomi global, dan di balik industri media yang mengatur persepsi massal, tersembunyi wajah-wajah keturunan Yawan yang menyamar. Mereka tidak lagi membawa nama Yawan, tetapi mereka membawa semangat dan ambisi leluhur mereka. Mereka adalah penjaga warisan peradaban kuno yang tidak pernah padam. Peradaban yang percaya bahwa dunia harus dikendalikan oleh segelintir elit yang layak memimpin. Mereka membentuk aliansi diam-diam yang memiliki akses terhadap informasi, teknologi, dan kekuatan supranasional. Dengan kedok demokrasi, mereka mengatur siapa yang berkuasa. Dengan kedok kemanusiaan, mereka menciptakan perang dan penderitaan untuk menciptakan ketergantungan global. Dan dengan dalih kemajuan, mereka merampas identitas, budaya, dan akidah umat manusia. Di atas semua itu, ada satu tujuan, membentuk kembali dunia sesuai dengan cetak biru leluhur Yawan. Dunia yang satu, terkontrol, dan tunduk di bawah satu kekuasaan. Sebuah tatanan global yang hanya bisa dihentikan oleh intervensi Tuhan sendiri. Kita kini berada di ambang titik balik sejarah. Peradaban modern yang dibangun dengan pondasi rapuh sedang menuju kehancuran.
Kebenaran tidak lagi menjadi pegangan hidup mayoritas manusia. Fitnah bertebaran seperti hujan badai. Tembok pelindung telah runtuh. Dan warisan Yawan telah berkembang menjadi jaring laba-laba raksasa yang menjerat dunia dalam ilusi kenyamanan dan kemajuan. Namun, harapan belum sepenuhnya padam. Dalam kegelapan yang pekat, selalu ada cahaya kecil yang menyala. Mungkin itu adalah suara hati manusia yang menolak untuk tunduk pada sistem yang menindas. Mungkin itu adalah para pencari kebenaran yang terus menggali, mencari akar dari peradaban yang sebenarnya. Mungkin itu adalah generasi yang akan bangkit, mengembalikan nilai-nilai luhur, dan menghancurkan tembok kebohongan yang dibangun oleh tangan-tangan keturunan Yawan. Maka, di tengah pusaran akhir zaman, manusia hanya punya dua pilihan: tenggelam dalam arus yang dibentuk oleh warisan Yawan dan kekuatan Yajuj-Majuj, atau bangkit dengan iman, pengetahuan, dan kesadaran untuk melawan gelombang terakhir sebelum kiamat tiba. Kisah ini bukan hanya tentang masa lalu, ini adalah peringatan untuk masa depan. Dan masa depan itu kini tergenggam di tanganmu. Akhir kata, ketika dunia ini terlihat gemerlap namun hampa, ketika sistem dunia memaksamu untuk tunduk, ingatlah bahwa kau bukan keturunan dari mesin, melainkan dari manusia-manusia agung yang punya pilihan. Pilihan untuk melawan atau ikut dalam kehancuran yang akan datang. Bayang-bayang peradaban Yawan bukan sekadar kisah tua yang terkubur di balik zaman. Ia adalah wajah masa kini yang menyamar. Dunia yang kita huni sekarang dengan segala kecanggihannya, dengan kekuasaan sistem global, dengan budaya konsumtif dan hedonisme tanpa batas, bukanlah hasil kebetulan. Semua ini adalah puncak dari rencana panjang yang berakar jauh sejak Yawan, anak Yafid bin Nuh, menanam benih peradaban yang menjunjung tinggi akal, estetika, dan kekuasaan, namun melupakan ruh dan wahyu. Bangsa Yunani kuno, keturunan langsung dari Yawan, dikenal karena kemajuan filsafat, seni, dan ilmu pengetahuan. Mereka menciptakan sistem berpikir rasional, logika deduktif, dan pendekatan humanistik terhadap eksistensi. Namun, jika dikuliti lebih dalam, semua itu menyimpan perangkap halus. Filsafat Yunani memuja logika di atas wahyu. Ia menempatkan manusia sebagai pusat alam semesta. Ia mengubah keyakinan spiritual menjadi spekulasi logis yang kering dari iman. Disinilah awal pergeseran besar terjadi dalam sejarah umat manusia. Dari zaman kenabian yang berpusat pada wahyu ilahi, manusia mulai menggeser poros ke arah pemujaan terhadap akal. Dan itulah warisan terdalam dari Yawan, membentuk manusia modern yang tidak lagi mengimani yang gaib, tapi percaya penuh pada apa yang bisa diukur, dihitung, dan diobservasi. Dunia yang hari ini kita anggap sebagai beradab, sejatinya adalah dunia yang telah kehilangan hubungan spiritualnya dengan pencipta. Apa yang terjadi ketika akal dijadikan raja dan wahyu dijadikan hiasan? Manusia membangun peradaban seperti Menara Babel, tinggi, megah, memecahkan batas langit, namun rapuh dari dalam. Kemajuan teknologi tanpa kendali iman menciptakan dunia penuh kecemasan. Kebebasan berekspresi melahirkan pornografi, budaya rusak, dan kebencian. Demokrasi tanpa nilai menjadi alat para penguasa untuk mengendalikan pikiran massa. Inilah tembok spiritual yang telah runtuh. Tembok yang dahulu memisahkan antara nilai luhur dan nafsu, kini telah dihancurkan oleh tangan manusia sendiri. Manusia yang meminum warisan Yawan sebagai eliksir kejayaan. Padahal sesungguhnya itu adalah racun perlahan yang menghancurkan nurani dan memadamkan cahaya hati. Beberapa tradisi dan penafsiran menyebut adanya keterkaitan antara Yawan dan bangsa Yahudi dalam konteks konflik sejarah yang panjang. Dalam Alkitab, terdapat rujukan pada pertempuran-pertempuran antara Yunani dan umat Yahudi. Yunani dianggap sebagai lambang duniawi, sementara bangsa Yahudi membawa misi ketuhanan, sebelum mereka sendiri menyimpang dari wahyu. Namun dalam sejarah modern, kedua unsur ini kembali bersatu dalam skenario global. Keturunan Yawan mewarisi peradaban dan struktur kekuasaan, sementara keturunan Yahudi yang menyimpang membentuk jaringan keuangan dan ideologi global. Dari sinilah lahir wajah dunia modern yang nyaris tak terkendali, gabungan antara rasionalisme Yunani dan hegemoni finansial dunia. Dan ketika dua kekuatan ini bersatu, dunia bergerak menuju satu titik, dominasi total. Banyak ulama akhir zaman percaya bahwa sistem dunia yang ada saat ini adalah cikal bakal sistem Dajjal.
Dajjal bukan hanya satu makhluk, melainkan representasi dari seluruh kekuatan yang menyimpang dari kebenaran. Ia mewakili dunia material yang memesona mata namun mematikan ruh. Ia memiliki mata satu, simbol teknologi modern yang menonton dan mengendalikan kita melalui layar, kamera, algoritma, dan jaringan informasi. Apakah keturunan Yawan sedang mempersiapkan kedatangan Dajjal? Apakah struktur global saat ini dengan sistem keuangan digital, identitas tunggal global, dan kontrol media total merupakan bentuk awal dari pemerintahan Dajjal? Tanda-tandanya semakin terang. Di balik segala kegelapan ini, umat manusia masih memiliki satu kekuatan terakhir, kesadaran dan kebangkitan ruhani. Perlawanan tidak selalu berbentuk senjata. Kadang ia lahir dari keinginan untuk hidup bebas dari sistem yang mencengkeram, dari keberanian menolak tunduk pada narasi palsu, dari tekad untuk kembali kepada nilai wahyu, membangun keluarga, masyarakat, dan peradaban kecil yang hidup berdasarkan kebenaran. Kini umat manusia berada di persimpangan yang paling menentukan. Di satu sisi adalah jalan mudah yang dibangun oleh sistem keturunan Yawan dan Yajuj Majuj, penuh kesenangan namun menuju kehancuran. Di sisi lain adalah jalan sempit dan terjal, tetapi di ujungnya ada cahaya kemenangan. Kisah Yawan bukan hanya masa lalu, ia adalah naskah yang terus dipentaskan ulang dengan aktor berbeda, tapi skenario yang sama. Mereka yang tidak sadar akan mengulang kesalahan. Mereka yang sadar akan memilih untuk keluar dari panggung sandiwara dunia dan mencari jalan pulang ke kebenaran. Dan dalam badai akhir zaman ini, mungkin hanya mereka yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan, membebaskan diri dari sistem Yawan, dan menolak tipu daya dunia yang akan bertahan. Kebenaran tidak butuh mayoritas, ia hanya butuh mereka yang bersedia mati untuknya. Udara akhir zaman tidak hanya berat oleh dosa dan tipu daya, tapi juga oleh keheningan umat yang membisu. Di saat sistem keturunan Yawan menjelma menjadi kerajaan global yang memegang leher dunia dengan tangan tak terlihat, banyak dari umat manusia justru larut, tersenyum, dan bersyukur dalam perbudakan yang disamarkan sebagai kebebasan. Tapi inilah panggilan terakhir bagi siapapun yang masih menyisakan keberanian dalam darahnya, bahwa perang terakhir bukan antara bangsa, melainkan antara kebenaran dan sistem dunia yang dibangun oleh warisan kelam Yawan. Di tengah heningnya kepasrahan global, akan muncul sekelompok manusia, bukan dalam jumlah besar, bukan dengan senjata mutakhir, bukan dengan dukungan media, tapi dengan hati yang tidak tunduk dan ruh yang dibakar oleh iman. Mereka bukan revolusioner politik, bukan milisi ekstrim, melainkan mujahidin akidah. Orang-orang yang mengerti bahwa sistem ini tidak bisa dihancurkan dengan kekuatan duniawi saja, tapi dengan kekuatan ruhani, ilmu yang benar, dan keterikatan mutlak pada wahyu ilahi. Mereka akan menolak vaksinasi ideologis yang disuntikan melalui pendidikan global. Mereka akan melindungi anak-anak mereka dari pengaruh media Yawan yang telah menjelma menjadi dewa digital. Mereka akan menolak tunduk pada sistem finansial dunia yang memperbudak lewat utang dan riba, buah busuk dari peradaban Yawan yang telah digerogoti oleh Majuj dan Yajuj. Mereka tidak akan menjadi mayoritas, tapi seperti dalam kisah Ashabul Kahfi, kekuatan kebenaran tidak butuh jumlah. Ia hanya butuh kejujuran total kepada kebenaran yang sejati. Dalam berbagai riwayat sahih, disebutkan bahwa akan muncul seorang pemimpin dari keturunan Nabi Muhammad yang akan menjadi simbol perlawanan akhir. Ia tidak akan datang sebagai raja dunia, melainkan sebagai pemimpin ruhani dan politik yang menyatukan kaum tertindas. Kemunculannya akan menjadi alarm terakhir bagi sistem Yawan yang telah dibangun selama ribuan tahun. Kedatangan Al-Mahdi akan membuat sistem global menggigil. Seluruh jaringan informasi akan memutarbalikkan fakta. Media dunia akan menyebutnya ekstremis, teroris, ancaman. Namun, mereka yang telah terbangun akan tahu, inilah saatnya untuk memutus belenggu warisan Yawan. Inilah saatnya sistem dunia yang dibangun dari fondasi filsafat palsu, kebebasan tanpa batas, dan akal tanpa wahyu, ditumbangkan dari akarnya. Setelah Al-Mahdi, akan datang Isa bin Maryam. Di tangannya, Dajjal akan dihancurkan. Dan ketika Dajjal hancur, sistem Yawan yang menjadi pondasinya akan runtuh bersama seluruh tipu dayanya. Setelah kehancuran sistem global Yawan, bumi akan kembali kepada fitrahnya. Tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi sistem bank yang memperbudak,
Tidak ada lagi media yang memutarbalikkan, tidak ada lagi budaya yang merusak moral. Dunia akan kembali menjadi taman kebenaran, bukan karena teknologi, bukan karena filsafat, bukan karena perjanjian damai, tapi karena kebenaran telah kembali menduduki singgasananya. Dan pada saat itu, semua yang telah mati dalam perjuangan, baik secara fisik, intelektual, maupun spiritual, akan diakui sebagai para penjaga cahaya. Mereka tidak akan dikenal oleh dunia, tapi dicatat oleh langit sebagai orang-orang yang menolak tunduk pada sistem Yawan. Kita telah menelusuri kisah yang panjang, gelap, dan menegangkan. Dari Yawan, anak Yafid bin Nuh, hingga sistem global hari ini. Dari tembok Zulkarnain hingga pertempuran ruhani melawan Dajjal. Dari peradaban akal ke peradaban wahyu. Tinggal satu pertanyaan yang tersisa. Di sisi mana engkau akan berdiri? Apakah engkau akan hidup nyaman di bawah sistem yang didirikan oleh keturunan Yawan, menukar keimanan demi kenyamanan, menyerahkan anak-anakmu kepada mesin yang mencetak budak-budak digital, ataukah engkau akan bangkit meskipun sendiri dan berkata, tidak. Sebab terkadang, satu kata tidak bisa menghancurkan ribuan tahun kebohongan. Kini kita tiba di tepi paling tajam dari kisah yang selama ini disembunyikan dalam catatan sejarah yang telah dipelintir, dalam dokumen-dokumen yang dikubur di bawah ribuan lembar propaganda. Yawan bukan sekadar tokoh genealogis. Ia adalah titik mula dari sebuah agenda peradaban. Ia adalah kode asal-muasal sistem dunia yang kini sedang menjerat umat manusia, bukan hanya fisik mereka, tapi akidah dan fitrah mereka. Perhatikan baik-baik simbol-simbol dunia sekarang. Dari lambang-lambang di dunia hiburan, bentuk arsitektur kota modern, hingga struktur organisasi internasional. Banyak dari semua itu yang merupakan warisan visual dan filosofis dari budaya Yunani kuno, keturunan langsung Yawan. Patung-patung dewa-dewi, pilar-pilar klasik, bangunan teater berbentuk setengah lingkaran, pakaian toga dalam upacara akademik. Semua ini bukan sekadar estetika. Ini adalah jejak darah Yawan yang dipertahankan sebagai bentuk dominasi kultural dan spiritual atas umat manusia. Bahkan sistem pendidikan sekuler hari ini yang menolak Tuhan dari ruang kelas dan menggantikannya dengan relativisme moral adalah pewarisan dari sistem paideia Yunani. Mencetak manusia berpikiran bebas, namun kehilangan hubungan dengan Sang Pencipta. Tak semua yang berasal dari Yawan bersatu dalam niat. Dalam rahim peradaban itu sendiri terdapat dua kekuatan, yang mencari cahaya dan yang memeluk kegelapan. Tapi kekuatan gelap yang hari ini memegang kendali adalah mereka yang menyalin warisan Yawan dan menyatukannya dengan kekuatan ekonomi global, yang berasal dari tangan-tangan keturunan Bani Israel yang telah menyimpang. Mereka membentuk aliansi sunyi, antara akal tanpa wahyu dan harta tanpa keberkahan. Mereka membangun peradaban tanpa ruh. Mereka membentuk tatanan tanpa Tuhan. Dan mereka kini siap menyambut satu sosok yang telah lama dijanjikan kepada mereka. Dajjal, pemimpin tertinggi dari sistem kebohongan dunia. Dalam detik-detik terakhir sejarah dunia, akan terbentuk dua barisan besar. Barisan pertama adalah mereka yang telah tenggelam dalam dunia Yawan. Mereka yang menikmati gemerlap teknologi, liberalisme, dan nihilisme spiritual. Mereka tidak merasa tertindas karena tidak sadar sedang diperbudak. Barisan kedua adalah yang kecil dan langka. Mereka adalah orang-orang yang menggenggam bara kebenaran, yang menolak tunduk meskipun diancam, yang memilih memisahkan diri dari sistem keturunan Yawan, walau harus hidup tanpa kenyamanan, tanpa jaminan duniawi, bahkan tanpa dukungan masyarakat. Merekalah yang dalam hadits disebut sebagai ghuraba, orang asing. Mereka akan menjadi pondasi kebangkitan yang tidak diinginkan dunia, tapi dijanjikan langit. Jika engkau membaca hingga titik ini, maka ini bukan sekadar kisah. Ini adalah amanat, sebab tidak semua orang diperkenankan memahami ini. Dunia tidak ingin kau tahu siapa Yawan sebenarnya. Dunia tidak ingin kau sadar bahwa filsafat, sistem, dan budaya yang kau anggap sebagai kemajuan, sejatinya adalah jaring raksasa yang menunggu untuk menutup langit pikiran dan ruhmu. Tapi jika engkau tahu, maka engkau bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk membangunkan keluargamu dari tidur panjang. Bertanggung jawab untuk menjaga anak-anakmu dari sistem pendidikan yang menghancurkan akidah. Bertanggung jawab untuk membangun masyarakat kecil yang menolak tunduk pada kekuasaan global yang zalim.
Ketika pasukan Yajuj dan Majuj benar-benar dilepaskan, bukan hanya secara ruhani, tapi secara fisik, mereka akan menggenangi bumi ini seperti gelombang hitam tanpa ampun. Tidak ada sistem modern yang bisa menahan mereka. Tidak ada teknologi yang bisa melawan mereka. Dan hanya satu yang bisa menyelamatkan, berada di dalam barisan yang benar. Barisan yang tidak memuja Yawan, tetapi kembali kepada jalan Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Jalan kenabian, jalan yang lurus, jalan yang tidak menyimpang kepada filsafat dunia, tapi lurus kepada Tuhan langit dan bumi. Dan ketika dunia terbakar, mereka yang beriman akan berdiri di tengah reruntuhan, bukan sebagai korban, tetapi sebagai penyintas.